Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Aina dalam video pembelajaran kali ini. Untuk lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa materi pembelajaran kelas 4, tema 3, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan yang hijau membuat udara menjadi segar karena menghasilkan oksigen. Sehingga kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Salah satu manfaat dari tumbuhan adalah sebagai sumber makanan, di mana tumbuhan mengandung nutrisi yang dibutuhkan manusia. Tumbuhan yang menghasilkan karbohidrat seperti padi, sagu, kentang, singkong, dan lainnya. Tumbuhan yang menghasilkan protein adalah seperti biji-bijian, khususnya kedelai yang biasa kita konsumsi setiap hari yang terdapat pada tempe dan tahu. Serat dan vitamin banyak terdapat pada sayur mayur dan buah-buahan. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kewajiban kita terhadap tumbuhan antara lain yaitu dengan menyiram tanaman dengan teratur, memberi pupuk secukupnya pada tumbuhan, berikan cahaya matahari atau tanam di tempat yang terkena sinar matahari, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Reboisasi dilakukan untuk mengurangi terjadinya tanah longsor yang terjadi akibat pengikisan tanah oleh air hujan. Melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan dengan cara tidak menebang pohon yang di hutan secara liar, agar populasi tumbuhan yang ada di hutan tidak mengalami kepunahan. Menjaga dan melestarikan tumbuhan tersebut agar tidak rusak, yaitu dengan cara melakukan tebang pilih, menentukan atau menebang pohon dengan memilih ukuran atau usia dari tumbuhan tersebut. Hak kita terhadap tumbuhan antara lain, kita dapat menikmati udara segar yang kita dapat dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Memanfaatkan hasil tumbuhan. Hasil tumbuhan yang kita manfaatkan dan kita konsumsi setiap hari, contohnya yang kita makan adalah nasi. Nasi adalah hasil dari tumbuhan padi. Kemudian mengkonsumsi buah-buahan segar dan mengkonsumsi sayur mayur. Memperoleh air bersih dan sehat yang telah disediakan oleh alam. Menikmati keindahan tanaman. Dan yang terakhir, bebas terhadap pencemaran lingkungan. Sekarang Ibu mau bercerita perjalanan sebutir benih padi menjadi sepiring nasi di piring kalian. Sebelum padi ditanam, petani membajak sawahnya terlebih dahulu dengan bantuan seekor kerbau. Di hari ke-20 sampai 30 hari, padi yang tumbuh kemudian dipindahkan ke sawah. Pada hari ke-100, padi mulai berbiji. Dan pada hari ke-120 padi siap dipanen. Setelah padi dipanen, padi diambil dari sawah kemudian dijemur dan digiling. Biji padi siap menjadi beras. Butuh waktu sekitar 4 bulan
benih padi menjadi nasi yang ada di piring kalian. Jadi, masihkah Anda berpikir untuk membuang-buang nasi? Perhatikan aktivitas-aktivitas pada gambar. Gambar A, gambar B, gambar C. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A, menebang pohon. Gambar B, menanam pohon. Dan gambar C, merusak tanaman. Apakah kegiatan yang dilakukan tersebut baik? Mengapa? Gambar A kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena menjaga kelestarian tanaman. Dan gambar C tidak baik karena dapat membuat tanaman mati. Apa dampaknya bagi lingkungan? Gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau. Dan gambar C, banyak tanaman yang rusak. Apa dampaknya bagi orang lain? Gambar A, membuat orang susah ketika banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang asri dan udara menjadi segar. Sedangkan gambar C adalah orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan karena lingkungan menjadi gersang. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, ya, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar B, tidak, menanam tanaman justru membantu orang lain. Sedangkan gambar C, ya, merusak tanaman seperti melanggar hak orang lain. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, belum, seharusnya memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B, sudah, menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Sedangkan gambar C, belum, karena merusak tanaman tindakan yang tidak baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan. Perlu ada sanksi bagi penebang pohon liar. Gambar B, menanam tanaman lebih banyak dan mengajak orang lain untuk menanam. Gambar C, tidak boleh merusak tanaman. Sebutkan contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan, yaitu menyiram tanaman setiap hari. Apa dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan? Yaitu tanaman dapat tumbuh sehingga lingkungan menjadi indah. Apa contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan? Yaitu merusak tanaman dan malas menanam tumbuhan. Kemudian, apa dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan? Yaitu tanaman menjadi mati dan jumlah tumbuhan berkurang. Serta apa rencanamu untuk memperbaikinya? Yaitu dengan cara ikut membantu menanam tumbuhan dan menyiram tanaman setiap hari. Perhatikan gambar berikut. Apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A, menyiram tanaman baik dilakukan karena memelihara tanaman. Gambar B, membakar tanaman tidak baik karena membuat tanaman mati dan menambah polusi. Gambar C, menanam tanaman baik dilakukan karena membuat penyaring polusi alami. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, baik karena tanaman menjadi tumbuh subur. Sedangkan gambar B, tidak baik. Kita tidak boleh membakar hutan karena membuat hutan gundul dan menghasilkan polusi. Gambar C, baik karena dapat menjadi penyaring polusi udara. Apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar.
Gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Dan gambar C, lingkungan menjadi sehat. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, tidak. Dengan menyiram tanaman berarti tidak melanggar hak orang lain. Gambar B, iya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar C, tidak. Lingkungan hijau membuat masyarakat menjadi sehat. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, sudah. Tanaman dirawat dengan baik. Gambar B, belum, karena tanaman tidak boleh dirusak. Gambar C, sudah. Tanaman harus dijaga dan dirawat. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, tanaman yang harus dirawat dengan baik. Gambar B, hutan harus dijaga kelestariannya. Gambar C, tanaman harus dirawat dengan baik. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.